Jangan engkau pernah menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Bas. Kenapa kok harus orang yang bertakwa? Penghuni surga itu orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Salat itu, salat kita tadi hanya diterima dari orang yang bertakwa. Semua ibadah innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, yang urusannya dimudahkan, yang hidupnya ditentramkan, yang hatinya didamaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pesan takwa. Makanya Hasan Basri ketika memberikan pesan yang pendek sekali tapi penuh dengan makna, lalu Hasan menjelaskan kepada bapaknya, perempuan ini, in ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadribha. Kalau menantumu orang yang bertakwa, lalu dia cinta kepada putrimu, dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau kemudian dia tidak cinta karena melihat ada kekurangan di putrimu, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin ada satu dan lain hal yang membuatnya tidak cinta kepada putrimu, lam yadlimha. Orang yang bertakwa tidak akan mendolimi istrinya, karena dia tahu az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Dia tahu kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dia tahu bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, akhirnya muncullah buku Andai Tidak Menikah Dengannya. Apakah istri-istri antum menyesal dapat suami seperti antum? Ada cerita di Pekalongan, ada jamaah ini ditinggal mati sama suaminya. Datang sahib-sahibnya takziah, mengatakan, ya Allah, sedihnya engkau ditinggal sama suami ini. Apa kata dia? Lu apa? Aku Farhan, dia mati, capek ngurusi dia. Antum jangan dipikir antum punya istri seneng ngurusin antum. Kadang-kadang dia nunggu kapan antum mati. Alhamdulillah warisan cukup banyak. Alhamdulillah. Ada yang ngomong mau zuat lagi, alhamdulillah yimut sudah. Wallahi syama. Sebagian perempuan seperti itu. Makanya kelak Allah akan tegakkan pengadilan pada hari kiamat. Apakah antum sudah melaksanakan tugas-tugas antum dengan baik? Sebagai seorang suami yang dapat kewajiban mendengarkan khutbah Jumat, yang dapat kewajiban mendidik dan menempa istri-istri yang kurang itu, apakah antum sudah lakukan? Atau sebagian kita hanya berpikir kewajibannya sebagai seorang suami, ya kasih makan, syukur. Bahasa Inggrisnya pencari nafkah itu apa? Ini yang pinter-pinter bahasa Inggris. Apa coba? Nah, ini ada hadiahnya ini. Mana? Ini ketua DKM, kasih hadiah yang bisa jawab jamaah. Nah, ya, breadwinner. Itu pencari roti. Pencari roti. Bahasa Inggrisnya itu. Dia beranggapan bahwasanya tugas suami ya itu aja. Cari roti. Makanya Amr bin Qais al-Mullai ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah. Ditujukan kepada siapa? Yang pertama kepada para suami. Engkau yang datang meminang itu wanita. Lalu engkau mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Engkau bawa tuh perempuan. Engkau harus selamatkan dia dari api neraka. Maka Allah menyebut zuwat ini dengan wa akhadna minkum mitsaqan ghalira. Enggak main-main perjanjian yang diambil. Mitsaqan ghalira. Perjanjian yang berat, tebal. Tuntutannya nanti juga akan tebal. Karena ada tugas-tugas yang harus untuk melakukan. Qais mengatakan, atau Amr bin Qais mengatakan, innal mar'at la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Boleh jadi nanti ada istri yang menggugat suaminya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ketika hidup di dunia dia lemah, dia mau nuntut kemana nggak bisa, mau urusan pengadilan ruwet. Suaminya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ana rajal, ana pemimpin. Nggak bisa nuntut di dunia. Tapi tatkala dia berhadapan dengan Sang Pencipta, yang tidak ada sesuatu pun tersembunyi dari Allah Azza wa Jal, yang Allah mengatakan wa naba'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah la tudlamu nafsun syai'a, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada satu pun yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun seberat biji sawi kami akan datangkan. Cukup kami sebagai penghisap yang memperhitungkan semuanya. Maka ini perempuan boleh jadi nanti mengatakan kepada Tuhannya, hada zauji, ini suamiku. Ya Allah, hadha zawji ma 'allamani wala addabani, innama ya'tini bi khubzis suq. Dia enggak pernah ngajarin aku, ya Allah. Dia tidak pernah mendidikku. Dia dengar tuh khutbah Jumat yang seharusnya dia transfer, dia didik istrinya bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa, karena surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kerjaan dia cuma syughul. Ya'tini bi khubzi suq tadi, breadwinner itu. Datang bawa roti doang ke rumah. Dan dia merasa anak sudah laksanakan tugas anak sebagai seorang suami. Anak tanggung jawab sama istri anak. Sandang, pangan, papan semua dijamin. Bukan cuma itu kewajiban seorang suami. Maka jamaah rahimakumullah, kebanyakan kita itu jadi suami tapi tidak pernah ambil mata kuliah suami. Siapa yang kuliah mengambil SKS, beberapa SKS lah, berkaitan dengan menjadi suami? Ada? Tidak ada. Yang ada jadi insinyur, yang ada jadi dokter, jadi pekerja. Apa aja antum sebutkan? Di UI ada nggak fakultas keluarga? Nggak ada. Karena nggak ada yang mau jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Ahibati fillah, ada hal yang memprihatinkan di Jakarta. Dan kemarin dapat kiriman informasi di Jakarta ini tahun 2025 tingkat pernikahan itu atau jumlah pernikahan itu, ya jumlah pernikahan itu
39 ribuan. Nggak sampai 40 ribuan. Dalam setahun. Yang bercerai 14.700-an. Lebih sepertiga bercerai. Yang menarik, penyebab utamanya apa? Roti tadi. Rata-rata mereka menggugat cerai suami. Jadi 10.000 gugat cerai dari istri. Masalahnya apa? Fulus. Masalahnya masalah ekonomi. Makanya yang nggak punya fulus nggak usah zuat. Nah, lu gimana Ustaz? Fitnah. Ya puasa yang banyak. Udah ada solusi. Apalagi menghadapi banyak wanita yang mungkin kurang bertakwa dan suaminya kurang bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam, Allah itu berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Orang-orang yang tidak punya kemampuan secara ekonomi, ya udah nggak usah zuat. Nunggu sampai Allah kasih karunia. Kalau nggak nanti digugat cerai sama harimnya. Karena kau tidak memberikan nafkah dengan baik. Atau tadi ada laki-laki yang dapat apa yang dia lakukan? Main judol. Dengan harapan dapat gaji 5 juta, insya Allah bismillah. Menang jadi 50 juta. Main kalah. Bingungkah dia ketika kalah? Enggak. Datang pinjol sebagai pahlawan. Butuh fulus. Jadi kalah judi, datang pinjol. Azab jamaah. Ya gimana istri enggak nuntut cerai akhirnya? Jadi kadang-kadang masalahnya ekonomi yang akarnya takwa. Orang-orang kurang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian yang permasalahan atau sebab perselingkuhan yang terjadi. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Ada banyaklah sebab-sebab lainnya. Tapi yang jelas harapan ana, kita itu lebih memahami wanita. Ana akan buka beberapa poin dalam buku ini. Mengenal perempuan. Ada di bab 2, kita itu harus mengenal perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din. Wanita itu akalnya kurang, agamanya akalnya kurang. Dia lebih kepada perasaannya. Makanya kadangkala antum mengingatkan dia lupa, harus diingatkan lagi. Bahkan antum kadangkala mendapati wanita itu mengulangin kesalahan yang sudah bertahun-tahun dinasehati. Terus gimana? Ya itu perempuan. Dalam saksi laki cukup 1, perempuan 2. Allah memaklumi hal itu. Kurang agamanya. Apa tanda kurang agamanya dia? Ya nggak sholat. Bayangin. Allah Jalla Jalaluh menggugurkan kewajiban sholat. Emosi dia nggak stabil ketika datang bulan. Terkadang dia harus merasakan sakit perih. Maka laki-laki jangan nuntut lebih kepada perempuan. Ya memang dia kayak gitu.
Sholat enggak, Allah nggak minta dia sholat. Bahkan kadangkala dia nggak sholat 40 hari gitu. Arba'ina yawman. Dah soli perempuan ini. Puasa sama. Ketika dia datang bulan, walaupun dia ada kewajiban untuk dia untuk mengganti puasa, tapi tidak mengganti sholat. Ketika dia hamil, yang dia nggak kuat, ya udah dia nggak usah puasa juga, walaupun nanti dia qadha. Ketika dia menyusui, dia nggak mampu, kesian sama anaknya, sakit-sakitan, ya udah puasanya nanti. Keringanan-keringanan yang Allah berikan ini adalah sebagai bentuk pemakluman dengan kondisi wanita. Perempuan nggak disuruh ke masjid. Makanya sampai ada istilah kalau laki-laki yang rajin sholat 5 waktu di rumah dikatakan laki-laki soleha. Ya soleha aja mah soli, alhamdulillah. Cuma di rumah dia. Perempuan nggak wajib ke masjid. Tidak diperintahkan berjamaah. Bukan wajib ya, sunnah aja enggak. Dianjur lah. Di rumah dia. Antum bisa bayangin ya, kalau wanita itu wajib Jumatan. Kira-kira Al-Mubarak cukup apa tidak jamaah? Harim-harim bawa anaknya semua. Oh, tidak ada. Allah suruh sholat perempuan di rumah, dan itu lebih baik buat dia daripada ke masjid. Ini dari tadi lemnya nempel kan. Nah, Jumatan enggak, jamaah enggak. Salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi. Di Masjid Nabawi. Jangan bicara Masjid Al-Mubarak, Masjid Nabawi. Lebih baik sholat di rumah. Baik, jadi kita harus memahami kondisi wanita, sehingga kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang sama perempuan itu. Pakai itu. Ini ada. Oke, bisa diganti ya. Bismillah. Tunggu sebentar. Suaranya kok kayak lebih kecil ya? Bismillah. Tetap kecil ya. Ana harus minum dulu kan. Bismillah. Gimana? Waduh, jangan Pak pakai genggam. Kayaknya ganti yang tadi, cuma lemnya itu kayaknya harus di. Coba yang tadi. Oke. Bismillah. Enakan yang pertama tadi kan? Iya. Coba ditukar lagi. Hah? Mungkin didekatin lagi, garip suhunya Pak. Enggak, tadi ada ininya apa nih kan? Ada lemnya ini yang. Nah ini udah pakai. Yuk. Masya Allah.
Bismillah. Udah ada tulisannya ceramah, cuma ada gandolannya ini ya, Masya Allah. Iya. Jadi tadi disebutin perempuannya itu kurang dan banyak kurang. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang penuh dengan kelembutan dan pemakluman akan kondisi dia. Fa in karihtumuhunna, gimana kalau nggak suka? Kadang-kadang memang nggak suka. Wallah Ustaz, nggak, anak sama hari mana ini Ustaz, ini itu, anak kayaknya mau kembalikan Ustaz, kembalikan ya ke mertua sudah. Ada adiknya Ustaz, kayaknya lebih bagus, anak mau tukar lah sama dia. Nggak ada siapa. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian membenci mereka, maka boleh jadi di sesuatu yang kalian tidak sukai, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Kata Nabi SAW, dunia ini terkutuk, jemaah. Dan semua yang di dunia terkutuk. Illa zikrullah wa mawala wa alimun au muta'allim. Yang tidak terkutuk itu adalah mengingat Allah. Semua ketaatan kepada Allah. Alim, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu, itu yang tidak terkutuk. Kalau bicara manusia. Maka tatkala engkau mendapati istrimu punya kekurangan, hadhihi dunya, engkau bukan malaikat, istrimu bukan bidadari, maka hendaklah memandang kepada kelebihannya. Nabi secara jelas mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah, nggak boleh, dilarang seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan, kalau ada perilaku istri yang dia tidak sukai, radiya minha akhar, kan ada yang lainnya yang dia sukai. Makanya orang kalau ngelamar kerja itu yang ditanya apa? Kamu tidak bisa apa? Nggak ada pertanyaan itu. Yang ditanya, kamu bisa apa? Oh, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Yang tidak bisa tidak ditanya. Mungkin istri kita tidak pandai memasak. Nah, tunggu sebentar, takut ini jatuh jemaah. Ya. Taruh meja di sini. Mungkin istrinya tidak bisa masak. Alhamdulillah, diajarin masak. Kalau enggak, suruh belanja online. Diajarin. Ada istri nggak bisa masak. Allah, saat hari ini saat beli terus. Ada dua pilihan. Engkau ajarin. Yuk, kita masak. Aku ini nggak pernah masak di rumahku. Di rumahku itu ada 3 pembantu. Berarti antum salah pilih istri jemaah. Nah, kalau antum menikah dengan anak orang kaya yang biasa ada pembantu yang semua dilayani, maka ketika antum menikahi dia, di antara hal yang ma'ruf dalam menggauli dia, antum datangkan pembantu. Itu ma'ruf. Oh, memang dia seperti itu hidupnya gitu. Lu anak nggak punya fulus, dia cari yang lain. Kita ini milih, bukan dipilih. Makanya dari dulu jemaah, waman yakhtubil hasna
falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita yang cantik harus sabar dengan biaya yang besar. Berarti cari yang biasa-biasa aja antum. Sesuai dengan fulusnya kemampuan. Jadi nggak ruwet kita. Wallahi ini Zat, di rumahnya biasa mesin cuci, ana masih fulus. Rumahnya biasa pakai AC, rumah ana nggak pakai AC, ribut terus. Ya antum cari AC. Baju laundry, ya Allah, zen banget dia. Enggak. Kadang-kala kita yang salah memilih. Lalu kita tidak siap dengan konsekuensi itu. Apalagi tadi banyak harim-harim sekali lagi yang nggak disiapkan untuk jadi ibu, nggak disiapkan untuk jadi istri, tapi disiapkan untuk jadi pekerja juga. Kita jadi pekerja, dia jadi pekerja, terus siapa yang ngurusin rumah? Nggak ada. Semua maunya syughul cari fulus. Baik. Jadi ingat, lihatlah kepada kelebihannya. Oke, dia nggak bisa masak, alhamdulillah, tapi dia bisa berias, bisa bersolek, selalu cantik di rumah. Dan antum sebagai suami, belikan buat istri, itu hal-hal yang membuat dia cantik di rumah. Ada rejal-rejal yang nggak pernah belikan baju seksi buat istrinya. Yang ada apa? Kalau nggak daster, abaya. Daster, abaya. Daster, abaya. Hey. Kapan istri cantik? Nggak ada. Ayo di rumah pakai daster, keluar pakai abaya. Belikan baju-baju yang indah, yang enak dilihat. Agar kita cukup melihat istri kita, tidak memandang kepada yang di luar sana. Makanya ini ada harim-harim di belakang sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Yang pertama beliau sebutkan, subhanallah ya. Sebelum bicara taat, patuh, nurut, beliau mengatakan allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Jadi antum kalau memandang istri nggak perlu pakai filter. Kan ada orang lihat istrinya pakai filter, ya Allah, ayu harim. Ketika ditaruh, loh kok kayak gini? Dia pandai bersolek, enak, menyenangkan hati. Kalau dia nggak bisa bersolek, berias, panggilkan guru atau panggilkan tukang rias. Sampaikan kepada istri, istriku setiap ba'da asar engkau panggil tukang rias. Aku mau pulang kerja, engkau panggil tukang rias ke rumah. Zaman sekarang harim-harim itu cantik kapan? Kalau zuatan, kondangan. Sedangkan di rumah enggak dia. Oh yang salah perempuannya berarti. Kadang-kala rejalnya. Ustaz ini rejal terus yang salah. Kalau di ini kecamatan apa ini? Taman Sari. Kalau ada masalah di kecamatan Taman Sari ini, yang dipanggil sama Polres apa? Kapolsek. Kapolseknya. Padahal bukan dia yang bikin masalah, tapi engkau yang tanggung jawab di tempat ini. Ketika di rumah ada masalah, siapa yang bakal mempertanggungjawabkannya? Ar-rijal. Engkau yang akan ditanya. Mungkin kau tidak ajarkan kepada istrimu. Engkau tidak belikan buat dia pakaian yang membuat dia tampil cantik di rumah. Sehingga akhirnya dia selalu seperti itu. Datang ke rumah, daster bolong-bolong. Memang enak pakai daster harim itu. Piring basah dia lap sama dasternya. Sendok basah dia lap, dia taruh. Masya Allah ya. Multifungsi itu jamaah. Tapi tolong, perempuan itu suka dengan penampilan. Dan kita perhatikan penampilan dia. Dan kita suka dengan penampilan yang indah. Maka dimodali. Dimodali itu perempuan. Suka dengan perempuan yang rambutnya seperti apa, ya sudah, suruh ke salon.
Suka dengan kulitnya yang bening, suruh luluran. Apa luluran? Pakai, lulur, tahu lulur antum? Iyalah, seperti itu. Artinya antum ingin apa dari dia? Antum yang modali. Jangan antum nuntut lebih, kasih modal, enggak. Perempuan itu suka sama emas. Insya Allah kalau antum tiap pulang bawa 5 gram ya, tiap sore. Insya Allah dilayani dengan benar antum sama istri antum. Dia sejak kecil Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyah. Dia tumbuh besar dengan perhiasan. Perempuan tuh kayak gitu dari kecil. Lalu ketika nikah sama antum nggak kasih perhiasan. Tapi ana mafi fulus Ustaz, belikan aksesoris. Nah, jamaah. Belikan aksesoris dia. Kalau antum ana wallahu zat masyhul ini itu kasih mentahnya. Wallah kasih mentahnya nggak dibelikan sama dia, Ustaz. Ya antum yang beli gitu. Maka laki-laki harus memahami kondisi wanita. Perempuan itu pencemburu. Nah, maka antum kalau ngasih orang tua, ngasih keluarga, nggak perlu istri tahu. Karena dia kan cemburu. Apakah istri itu harus tahu dengan isi dompet suami? Apakah istri wajib tahu dengan gajinya suami? Enggak. Dia nggak harus tahu. Tapi dia harus dipenuhi hak dan kebutuhan. Antum mau ngasih orang tua, kalau bisa nggak kelihatan sama istri antum. Antum mau kasih keponakan antum yang membutuhkan, kalau bisa nggak perlu tahu istri antum. Ada mungkin yang mengatakan, enggak Ustaz, ana ini buka-bukaan sama istri ana Ustaz. Alhamdulillah istri ana menerima. Ya semoga dia menerima. Tapi terkadang di hatinya ada berat ya. Sekarang ngasih ibunya lagi, ngasih bapaknya lagi, ngasih ini, ngasih itu. Jadi kalau perempuan cemburu itu, ya antum biasa-biasa aja. Perempuan itu cemburu kalau antum punya istri lebih dari satu. Nah, dan antum harus memahami hal itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di rumahnya itu piring pecah, jemaah. Di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan tamu-tamunya. Bagaimana Aisyah ada piring makanan yang dikirim dengan salah satu istri Nabi SAW. Dia tampil jamaah jatuh piar, makanannya berantakan. Rasulullah SAW tidak marah. Dan di antara kriteria orang bertakwa yang bakal masuk surga, dia pandai menahan emosinya. Kata Allah Azza wa Jal, wal kadhiminal ghaidh. Penghuni surga itulah orang-orang yang suka menahan, mengontrol emosinya. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Itu orang bertakwa. Suka memaafkan orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu kita? Atau budak-budak kita? Berapa kali kita memaafkan? Artinya dia akan melakukan kesalahan. Pembantu kita di rumah cuci piring, piringnya pecah, cuci gelas, gelasnya pecah, setrika baju, kebakar bajunya, masak, gosong, macam-macam. Bersih-bersih, nggak bersih. Kam na'fu 'anil khadim. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Apa kata Nabi SAW? U'fu 'anil khadimi fi kulli yawm 70 marrah. Engkau maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Kita butuh sama dia. Dia kalau pintar nggak jadi hadam. Dia melakukan kesalahan wajar. Antum yang ajari.
Antum yang ingatkan. Kalau ini pembantu, bagaimana dengan istri kita? Aisyah memecahkan itu piring. Rasul SAW hanya mengatakan kepada para sahabat, kepada tamu-tamunya, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu. Sudah, Nabi kasihkan kue-kuenya kepada sahabatnya. Kira-kira kalau antum dipermalukan sama istri antum, apa yang antum akan lakukan? Cari gantinya, Ustaz. Alhamdulillah. Hati-hati, kita harus paham, perempuan memang kayak gitu. Dan Nabi tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak kemudian nanti malam dikasih tahu, engkau jangan permalukan aku di depan tamu. Enggak, ini cemburu selesai. Makanya kalau antum tidak pandai mengelola emosi, jangan zuat lagi. Bas, cukup satu, alhamdulillah, mudah-mudahan masuk surga sama antum. Karena memang konflik itu nyata di dalam rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi memakluminya. Kenapa? Karena Nabi melihat kepada kelebihan. Antum kalau mau lihat kerjaannya perempuan di rumah sebagai ibu rumah tangga, itu jauh lebih taat, jauh lebih capek daripada dia kerja di luar rumah. Perempuan itu sebagai satpam di rumah kita, ya, jagain anak-anak kita, ngajarin anak-anak kita, hamil anak-anak kita, melahirkan anak-anak kita, nyusuin anak-anak kita. Kira-kira kalau semua pekerjaan rumah perempuan itu dia dapat gaji cukup, penghasilan antum untuk menggaji dia nggak bakalan cukup. Dia melayanin antum lagi di kamar, dia menenangkan diri antum. Barakallahu fiik. Kemudian berkaitan dengan yang sudah nikah, ya, tolong diperhatikan. Perempuan itu suka dengan kata-kata yang indah. Perempuan itu suka diperhatikan, suka didengarkan isi hatinya. Anak ingat, ya beberapa belas tahun yang lalu, waktu itu anak di Mina bersama jemaah haji. Ada dua istri jenderal yang dia datang ke anak. Syafiq, kata dia. Kita waktu itu mahasiswa, nggak dipanggil ustadz, panggil namanya. Apalagi jadi mutawif, bawa jamaah. Dia ngomong, tolong dikasih tahu suami-suami kami, kata dia. Kalau urusan fulus nggak pernah kurang. Tapi kita butuh perhatian. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi gelas istri-istrinya. Semua dipenuhin sama Nabi SAW. Dengan perhatian, dengan kata-kata yang indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk mendengarkan ucapan mereka. Bantu kerjaan di rumah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Karena ada rejal-rejal yang mengatakan aib, rejal masuk hammam, masuk apa? Madbakh. Laki-laki masuk dapur, aib, kata dia. Subhanallah. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meres susu kambingnya sendiri, ngambil sendiri susunya. Sandalnya rusak dijahit sendiri sama Nabi SAW. Timba di rumah rusak dijahit sendiri sama Nabi SAW. Aisyah ditanya, apa sih yang dikerjakan Nabi SAW di dalam rumah? Kalau di luar rumah para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW begitu tegas, ya. Bagaimana beliau memimpin pasukan perang. Bagaimana beliau berdialog. Bagaimana beliau sidak pasar. Dalam rumah gimana sih Nabi SAW? Kana fi mihnati ahli. Beliau yang bantuin urusan keluarganya.
Siapa di antara kita yang bantuin urusan keluarga? Sebagian kita merasa, aib. Ana yang penting syughul, kasih fulus. Senang perempuan itu, dia lagi goreng tempe, lalu antum datang belakangnya ngambil tangannya, biar ana yang gorengin. Allahu Akbar. Itu hari melihat rejalnya, Masya Allah, kayaknya kemasukan jin soleh. Karena apa kita beranggapan itu aib. Sekali-kali istrinya, istri, kau duduk situ. Dia yang ngambilin nasi, Allahu Akbar. Makan bareng sama istrinya. Nabi SAW, subhanallah. Bagaimana beliau memanjakan istrinya. Dipanggil dengan nama-nama yang indah. Ya Aish. Ini panggilan di bangsa Arab tadi, panggilan yang indah sekali. Kalau sekarang di Indonesia mungkin manggil istri dengan sayang. Apa? Kalau istrinya sudah gendut dipanggil Dut. La haula wala quwwata illa billah. Panggil dengan kata-kata yang indah. Al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang indah itu sedekah. Dan orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita siapa? Istri kita gitu. Jangan antum khair sama orang, sama istri sendiri, enggak. Khairukum li ahli, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri, sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Maka kalau mau mencontoh seseorang dalam rumah tangganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan bareng sama Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'ata'arraqul araq. Ada daging yang pakai tulang itu Aisyah gigit dia. Lalu daging itu diambil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayadau fahu ala maudhi'i fiyah. Sama Nabi SAW dicari bekas gigitannya Aisyah. Digigit dari situ juga. Ini bentuk memanjakan istri. Senang dia, ya Allah ya. Kemudian wa ashrabul ma', atau beliau minum air, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah minum, bismillah, ana minum ya. Alhamdulillah, fa'unawilun Nabi SAW. Aku berikan gelasnya kepada Nabi SAW. Sama Nabi dicari tempat bibirnya Aisyah. Fayadau fahu ala maudhi'i fiyah. Allahu Akbar jamaah. هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا خير من وطئت قدمه الثرى. Sebaik-baiknya manusia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini melakukan itu kepada istri. Sama Sofia radhiyallahu taala anha. Jangan berpikir, oh itu sama Aisyah, sama yang lain. Sofia mau menaik ke onta. Sedangkan orang kalau mau naik ke onta itu, ya yang pernah umroh, pernah haji, yang belum pernah semoga segera berangkat ke sana. Itu biasanya ada kayak tangganya, jemaah. Apalagi orang Indonesia, karena tinggi. Sofia ini tidak terlalu tinggi secara perawakannya. Dia nggak bisa naik langsung. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau seakan-akan duduk seperti ini, meletakkan lututnya buat Sofia. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang melakukan seperti itu kepada istrinya? Min. Dibukakan pintu buat istrinya. Aduh ya Hanu. Biasanya kalau rejal-rejal kayak gitu itu timsah. Tahu timsah? Buaya. La. Hada Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh, bukan cuma ngomong Nabi SAW. Beliau mempraktekkan hal itu. Bisa nggak antum sekali-kali, kalau yang punya mobil ya, bukakan pintu buat istri. Hari ini, antum nggak keluar sama istri antum, antum bukakan pintu buat istri antum.
Walaupun dia akan bingung lihat antum ya. Aduh. Ini kayaknya punya mau dia. Oke, yang naik motor, kira-kira seperti apa romantis yang dilakukan kalau naik motor? Dipakein helm. Atau antum jagrak tengah. Motornya antum naikkan istri antum dulu. Sudah. Baru antum di depannya. Ahibati fillah. Islam itu indah dan mengajarkan keindahan. Dan wanita-wanita itu ketika tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan kemanjaan dari suaminya, perlakuan yang baik, kata-kata yang indah, ingat, di medsos sana ada banyak buaya-buaya darat yang menunggu. Yang salah siapa? Anda sudah ngomong dari awal. Pemimpinnya yang bakal ditanya. Oke, istrimu selingkuh. Apa penyebabnya? Ya dia nggak selingkuh tapi WA-WAan sama Rijal. Karena nggak pernah dapat kata-kata indah. Ada suami-suami yang tidak pernah kirim emoticon itu cuma. Ada yang nggak pernah. Sedangkan kalau Rijal lain langsung dikasih love-nya itu jemaah satu baris semuanya. Atau satu layar semua isinya. Rijalnya nggak pernah. Allah Zat, ana nggak bisa kayak gitu. Belajar. Ana nggak bisa ya Hanu, perempuan suka digombalin. Suka. Dikatakan ya Allah. Waktu inti keluar dari kamar terang itu Masya Allah. Bohong nanti kata dia. Inti nggak percaya. Pokoknya lakukan hal-hal yang membuat dia senang. Dia senang dipuji ya mak. Kadang-kala dia tampil cantik, antum nggak katakan ya Allah ayunya, masya Allah. Nggak pernah ngelihat Harim lebih cantik dari ente. Kira-kira seperti apa dia akan berjalan jemaah? Salah tingkah dia. Tapi antum nggak pernah lakukan itu. Dan perlu diisi. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Berikan perhatian lebih. Berikan pujian, sanjungan buat dia. Perempuan itu butuh hiburan, naam. Butuh liburan, iya. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam memberikan itu kepada istrinya? Naam. Beliau kadang-kala keluar malam-malam jalan sama istrinya. Naik onta, dibawa ontanya sama Nabi SAW, ngobrol sama istrinya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah lomba lari, jemaah. Lomba lari sama istri. Hanya untuk menyenangkan hati istrinya. Karena beliau faham wanita butuh itu gitu. Kita enggak. Dan di antara yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang di rumah tangga itu hadiah. Apa hadiah yang antum sudah berikan kepada istri antum? Berikan hadiah-hadiah. Walaupun kita tahu ada harim-harim, ibu-ibu di belakangnya yang kurang menghargai hadiah suami. Ana masih ingat satu kejadian di Madinah. Ada satu ammi-ammi pas lagi berangkat ke pasar. Ana ngomong, ammi, ayo belikan harimnya hadiah. Wallah Ustaz, enggak sudah. Ana nggak akan belikan harim ana hadiah. Setiap ana belikan hadiah, yang warnanya kurang bagus, yang kainnya kurang halus, yang ini itu, enggak sudah. Maka perempuan ketika dapat hadiah dari suaminya katakan jazakallahu khairan. Ya Allah, ini yang aku mimpikan. Padahal nggak pernah mimpi dia. Ini bohong yang boleh dalam rumah tangga. Ingat, dusta yang boleh dalam rumah tangga yang urusan seperti ini. Ini yang aku mimpikan. Ini aku cari-cari dari dulu. Allah Rijalnya nanti aku belikan lagi. Tapi kalau dari awal sudah ya dicela ini dan itu, akhirnya nggak akan dibelikan lagi. Kemudian perempuan itu berikan hak ngatur rumah. Kenapa? Karena dia yang tinggal di rumah itu. Bahkan Allah menisbatkan rumahnya suami kepada istri. Walaupun bukan dimiliki istri ya. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna.
Jangan usir istri-istri kalian ketika terjadi perceraian dari rumah-rumah mereka. Padahal secara umum tuh perempuan tinggalnya di rumah suami. Tapi dinisbatkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka yang tinggal di situ. Mereka yang mengatur urusan rumah itu ya. Umpamanya antum lagi bangun rumah ya, keramiknya mau warna apa? Tanya sama istri, Ahsan. Mau yang warna-warna mana? Ada kejadian dan ini nyata jamaah. Nyata. Ada di Jember satu orang mengatakan, Ustaz, wallah Ustaz, ana bangun rumah buat harim ana. Waktu pasang keramik, harim itu maunya warna hijau. Ana maunya warna coklat kalau nggak salah. Akhirnya ana pasang coklat. Ustaz. Terus kalau ngelihat keramik itu harim ana ngomong, nih, lihat tuh. Keramik yang ente beli. Kayak gini. Jelek. Nggak enak Allah. Nanti ketemu lagi, lihat nih keramik yang ente pilih. Allahu Akbar. Akhirnya hidup menderita. Kenapa? Karena dia yang tiap hari di situ. Maka biar dia yang mengatur. Kadang kala lemari ya didorong ke sana, dorong ke sini, kursi di model anak, biarin. Yang penting antum datang, Masya Allah, barakallahu fiik. Anak kayak tiap hari punya rumah baru tadi. Karena perabotnya pindah terus. Nggak apa-apa maunya dia. Horden dia maunya warna ini terserah. Antum nikmatin saja. Karena memang itu kerajaan perempuan. Di situ dia bisa ngatur-ngatur. Lalu yang terakhir jemaah. Jangan mencari-cari kesalahan istri. Karena dia sudah banyak salahnya. Yang perlu antum lakukan adalah memaklumi. Tugas suami memaklumi kekurangan istri. Ketika ada kesalahan, antum sering-sering tutup mata. Apalagi kalau kesalahan itu tidak berkaitan dengan agama. Kesalahan itu ya hanya berkaitan dengan hak antum mungkin. Ada namanya sikap. Ada sebuah sikap yang namanya at-taghaful. Cuek. Tadi suka menutup mata. Kadangkala istri telat kirim makanan, kadangkala baju nggak disetrika. Oh iya dia setrika, nggak perlu antum marahin untuk hal-hal seperti itu. Karena termasuk akhlakul rijal. Sampai Imam Ahmad mengatakan ketika mendengar seorang ulama mengatakan tis'atu a'syari husnul khuluq, 90% dari akhlak yang mulia itu letaknya di sikap taghaful. Pura-pura nggak ngelihat, pura-pura nggak dengar, mengabaikan kesalahan-kesalahan yang kecil. Lalu Imam Ahmad mengatakan enggak, kayaknya 100% akhlak yang mulia untuk menjaga hubungan kita dengan sohib kita, apalagi dengan istri kita, adalah dengan sering menutup mata untuk perkara-perkara sepele, perkara-perkara remeh yang nggak perlu dibesar-besarkan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan jazakumullah khairan buat semua yang hadir di waktu subuh ini. Semoga yang kita kaji bisa kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga. Saling mendoakan, saling menolong, saling membantu dalam rumah tangga itu juga akan menjaga keharmonisan yang ada di rumah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.